warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Pita, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Asmoro gimana? Alhamdulillah sehat. Ibu Pita, ini berkaitan dengan supervisi akademik. Itu kan terdiri atas 3. Yang pertama ada pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Untuk bincang-bincang kali ini Bu Pita ini berkenaan nanti tentang pra-observasi Bu ya. Nah, kemudian tujuannya ini kira-kira saya mohon maaf kita minta waktunya sebentar ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Untuk pra-observasi tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Pita dalam mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan nanti pelaksanaan supervisi. Kemudian langsung saja ya nih ya, Bita ya. Kira-kira kelas berapa ya Bu nanti yang saya akan observasi? Hari Sabtu nih Pak. Hari Sabtu di kelas 9H jam ke 1-2 setelah perwalian. Oke, siap. Berarti jam 1-2 setelah perwalian. Saya ingin tahu Bu, tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Yang supervisi? Ya, tujuan yang pertama siswa mampu menunjukkan empati, simpati, kepedulian pada teks cerita inspiratif. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyimpulkan ungkapan empati, simpati, dan kepedulian pada teks cerita inspiratif. Seperti itu Pak. Itu untuk tujuannya ya Bu. Kemudian kira arahan pengembangannya kemana Bu? Kalau melihat tujuan itu. Yang pertama pengembangan kesadaran sosial emosional. Kemudian yang kedua pembelajaran diferensiasi. Seperti itu Pak. Iya, berarti ada arah pengembangannya ke sana ya. Yang pertama harapannya terdiferensiasi, mungkin di situ ada produk atau proses atau konten. Kemudian KSE juga ya, nanti harapannya timbul kesadaran sosial emosional. Kira-kira Ibu strategi apa ya Bu nanti yang digunakan untuk pembelajaran? Nanti saya akan inspiratif itu PBL Pak, problem based learning seperti itu. Berarti nanti Bu Pita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya. Itu di mana di dalamnya itu kan anak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan diferensiasi kesadaran sosial yang ada dalam teks tersebut. Kira-kira Ibu kendala apa ya Bu nanti yang akan dihadapi oleh Bu Pita sendiri? Yang pertama mungkin kemampuan anak kan di kelas masing-masing berbeda-beda. Ya. Seperti itu. Yang kedua latar belakang anak. Ya. Dan yang terakhir itu kompleksitas materi yang akan saya sampaikan. Seperti itu. Itu ya, itu kendala yang dihadapi ya Bu. Untuk mengantisipasi kendala itu kira-kira Ibu bagaimana mengantisipasi kendalanya ya Bu? Yang pertama saya akan membuat kesepakatan kepada siswa. Yang kedua mencari media yang aktif biar anak itu menyukai media yang akan saya gunakan. Seperti itu Pak. Itu ya, itu berarti nanti antisipasinya ya Bu. Setelah dari tadi sudah kendala ada pikir harapannya apa Bu? Harapannya istilahnya dari supervisi akademik ini Bu. Intinya ya mengaktifkan suasana kelas Pak. Seperti itu, yang tadinya mungkin ada beberapa anak yang kurang aktif jadi aktif menerima pembelajaran saya. Seperti itu Pak. Itu ya, itu harapannya semoga nanti harapan Bu Pita dapat terlaksana, kemudian dapat berjalan dengan baik ya. Ya udah, untuk waktu berarti hari Sabtu di kelas ya. 9H jam 1-2. Ya, terima kasih Bu. Selamat hari Sabtu ya, nanti kita dapat observasi. Ya itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti kemarin ya, kita sudah memberikan pengarahan kepada kalian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita inspiratif ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Wildan sama Arif. Semoga Wildan sama Arif diberikan kesembuhan ya, dan kalian juga tetap menjaga kesehatan ya, tidak. Nah, sekarang kalian nanti melihat ya cuplikan video, dan nanti setelah kalian sudah melihat ya, nanti kalian amati, kemudian nanti kita akan berikan
ilustratif ya yang nanti kalian akan tonton seperti itu. Ya, siap ya? Ya. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. Saya bosan dengan sampah-sampah itu, kata. Jangan mudah buru-buru dalam hal apapun, lihatlah kondisi di sekitar apakah masih ada jalan utamanya. Ya, oke. Ada yang lain? Yuk. Mudah menyerah. Jangan mudah Menyerah. menyerah. Oke, betul. Kelompoknya Indra juga betul. Nah, siapa lagi? Ya, kelompoknya Mbak Putri Hantung ya? Iya, Mbak. Jangan berusaha mengulangi kesalahan, tetapi berusaha untuk memperbaiki. Ya, jangan mengulangi kesalahan yang sama dan berusaha memperbaiki diri. Ada lagi, yuk. Kelompoknya siapa lagi? Yuk. Cuk. Jangan takut bertanya, yuk. Kelompoknya siapa? Nadia. Yuk, Nat. Jangan melakukan hal yang sama ketika sudah gagal. Ya, jangan melakukan hal yang sama ketika kamu itu sesuatu yang salah, jangan dilakukan lagi ya, seperti itu. Nah, silakan kalian cari empati ya, empatinya apa ya, seperti kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rasmoro, CGP Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Kemudian beliau Pitarini Mingasih, guru SMP Negeri 1 Karangmoncol. Kemudian sebelah kiri saya pengajar praktek Ibu Leli Faizatillah, pengajar praktek Kabupaten Purbalingga. Di sini saya akan melakukan pasca observasi yang sebelumnya sudah pra observasi dan observasi. Selamat siang Ibu Pita. Selamat siang, Mas Muhammad. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu. Ya. Untuk mohon maaf saya minta waktu sebentar ini ya Bu ya. Nah, sebelum untuk supervisi akademik ini kan terdapat 3 tahap Ibu. Yang pertama tahap pra observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga tahap pasca observasi. Serangkaian itu sudah dilakukan, kemudian tinggal pasca observasi ini Ibu. Siang ini ngobrol-ngobrol kita Ibu, untuk tujuannya apa ya Bu? Tujuan yang pertama saya ingin mengetahui perkembangan saya kemarin bagaimana ketika pembelajaran. Kemudian yang kedua saya ingin mengetahui solusi apa yang terbaik dari kemarin kendala yang saya alami Pak, seperti itu. Oh iya. Kemudian untuk bagaimana perasaan Ibu kita saat diobservasi, bisa ceritakan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Awalnya tetap lega Pak, lega, senang. Kemudian saya bisa melaksanakan tugas saya dengan baik dan siswa juga bisa menerima pelajaran juga dengan baik Pak. Ya. Intinya lega ya, setelah lega, setelah melaksanakan kewajiban, kemudian pasti ada hal-hal yang diperoleh kemudian ya. Kalau penilaian Ibu Pita untuk performa Ibu dari rentan 1 sampai 10, kira-kira di posisi berapa ya Ibu Pita? Kalau dari 1 sampai 10, saya 8 Pak. Karena saya juga ada kendala ketika menghadapi siswa ya. Kemarin kan kita tahu ada beberapa siswa yang kurang aktif nih Pak, dan sebagian juga sudah aktif seperti itu. Ibu terkait pembelajaran kemarin ya, diceritakan Ibu Pita hal baik apa yang belum tercapai atau hal baik apa yang sudah tercapai? Yang sudah tercapai yang pertama ketika saya memberikan stimulus pada siswa, yang kemarin kita sudah menayangkan video, beberapa siswa menanggapi dengan antusias sekali seperti itu. Kemudian yang kedua, banyak anak yang bertanya mengenai video yang saya tampilkan. Kemudian kendalanya
mungkin beberapa anak yang masih malu-malu ya Pak, ketika Iya. mau menanggapi masih takut salah seperti itu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran itu yang tercapai, kira-kira sudah tercapai belum itu? Sudah Pak, semuanya sudah. Sudah, berarti itu. Nah kalau sudah tercapai, dari keseluruhan pembelajaran itu, tujuan itu, kalau direntang dengan nilai 1 sampai 10, kira-kira porsi berapa itu? Masih 8 Pak. Masih 8 Iya, juga. masih 8. Masih 8 juga ya. Iya. Kemudian terkena mungkin ada kendala-kendala apa ya Bu? Misalnya dari kendala pengelolaan, kendala fasilitas atau kendala media atau apa, kira-kira jika terjadi lagi untuk Bu Pita sendiri, tanggung jawab Bu Pita sendiri sebagai guru sekaligus wali kelas, kalau masalah itu timbul lagi Bu, Apa yang saya lakukan? Iya, seperti seperti itu yang Yang dilakukan. pertama saya juga minta tolong kepada rekan sejawat saya. Iya. Yang kedua kepala sekolah tentunya ya Pak. ya. Dan yang terakhir itu tetap ada dari wali murid siswa seperti itu. Iya. Ketika siswa ada permasalahan, pasti kan kita memanggil siswa melaksanakan parenting. Iya itu. Itu berarti wali murid, kepala sekolah, strategi apa yang nanti Bu Pita lakukan? Yang pertama diskusi Pak. Diskusi. Kemudian yang kedua pendekatan. Nah untuk kepada wali siswa saya melaksanakan parenting seperti itu. Berarti yang pertama diskusi, kemudian setelah diskusi berlangsung pendekatan ya, pendekatan secara internal mungkin ya Bu Pita, ditambah lagi nanti parenting untuk wali murid dengan harapan nanti wali murid tahu kendala yang dihadapi, kemudian bisa langsung action menasihati atau bisa tidak langsung nanti nasihati di rumah ya. Yang penting sudah tahu dulu. Kira-kira Ibu Pita, misalnya hal baru apa yang diperoleh dari kegiatan ini, dari obrolan ini, hal apa yang diperoleh? Yang pertama pasti pengalaman dalam mahasiswa. Ya. Saya bisa memberikan materi dengan baik. Ya. Yang kedua, saya bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Ya. yaitu dengan cara diferensiasi konten Ya. dan pembelajaran sosial emosional. Emosional. Berarti itu ya, berarti dengan kegiatan ini pas sekolah akademik ini Bu Pita satu mengetahui, memperoleh wawasan baru, pengetahuan bagaimana penyampaian materi, yang kedua bagaimana pembelajaran diferensiasi, mungkin itu dari tiga, tapi kita baru konten ya Ibu ya. Yang ketiga itu pembelajaran sosial emosional ya. Itu kira-kira Ibu Pita adakah hal yang lain yang dikembangkan lagi Bu? Tetap yang pertama sih pembelajaran diferensiasi, yaitu dengan diferensiasi proses dan produk ya, karena kemarin baru diferensiasi konten. nanti ada peningkatan lagi ya Bu, peningkatan diferensi proses dan diferensi produk. Kemudian juga PSE-nya ya, nanti kita bisa ditingkatkan lagi mungkin ya, dengan seperti itu ada peniatan untuk meningkatkan seperti itu. Kira-kira Bu, dalam waktu terdekat ini rencana apa yang akan dilakukan untuk pengembangan diri tadi itu Bu? Jadi saya belajar dengan teman sejawat Pak. Ya. Kemudian teman-teman yang sudah melaksanakan diklat. Ya. Dan saya juga belajar melalui media sosial. Ya. Jadi ada yang pertama untuk melalui teman-teman yang sudah diklat, kemudian rekan sejawat, kemudian dari saya sendiri mungkin ya, seperti itu. Kemudian literasi digital, berupa media ya, YouTube atau media sosial lain ya Bu. Kemudian kapan nih Bu rencana action ini loh, action lagi untuk pengembangan diri dilakukan? Insya Allah kalau bisa 1 minggu ke depan Pak, seperti itu. Oh bagus, 1 minggu depan ya Bu? Oke, siap, Pak. 1 minggu mungkin cukup ya untuk melakukan pengembangan diri ya. Kira-kira kalau melakukan pengembangan diri itu Ibu, berarti dukungan yang diperlukan apa Bu? Harus ada Pak, yang pertama dari kepala sekolah, Ya. teman sejawat, Ya. dan yang kedua berarti orang-orang ketika Oh yang misalnya kalau sekolah itu berkaitan dengan perizinan ya, Gitu, Pak. izin waktu, izin tempat, kemudian yang kedua rekan sejawat mungkin berkaitan dengan bagaimana pergantian jamnya yang menggantikan itu ya Bu. Itu untuk dukungan. Kira-kira Ibu komitmen apa nanti akan dilakukan untuk pengembangan diri itu? yang pertama harus ada semangat Pak.
Ya, bagus. Konsisten. Tadi yang pertama semangat, yang kedua konsisten. Semangat itu penting ya Bu ya, karena dengan semangat itu semangat melakukan. Nah, kemudian setelah datangnya semangat, konsisten. Dengan konsisten nanti akan tetap bertahan, kemudian akan berhasil. Yang masih konsisten. Ini Ibu tadi sudah ngobrol-ngobrol tadi, saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Kira-kira kabar baiknya saya tunggu, kabar baik tentang tadi pengembangan diri, kemudian dari hal-hal lain lah yang nanti itu. Kemudian semoga bincang-bincang ini Bu untuk bincang-bincang selanjutnya, obrolan selanjutnya, saya tunggu kabar baiknya itu. Monggo ada ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengajar praktik dari Pak Asmoro selaku CGP dari SMP 1 Karangmoncol. Merasa sangat bersyukur dan bangga karena telah ikut di dalam kegiatan pasca observasi ini. Pak Rasmoro adalah seorang CGP yang hebat dan luar biasa, dan hal itu dibuktikan dengan adanya kegiatan pasca observasi ini yang sudah dilakukan dengan suratnya yang sudah luar biasa juga. Tetap semangat dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian bincang-bincang kita berkaitan dengan supervisi akademik. Apabila ada kesalahan dari saya pribadi atas nama saya, kemudian kalau ada baiknya itu datangnya di Allah Subhanahu wa taala. Sekian, bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.